Perkenalkan, beta pun nama Julia Natasha Latuprisa, mahasiswa semester 6 dari Kampus Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Sipil, Prodi Manajemen Proyek Konstruksi. Di sini, beta akan mempresentasikan tugas rekayasa lingkungan dengan materi banjir dan tanah longsor. Apa sih yang dimaksud dengan banjir dan tanah longsor itu sendiri? Banjir adalah suatu kondisi di mana air menggenangi area yang biasanya kering, baik secara temporer maupun permanen. Sedangkan tanah longsor adalah pergerakan massa tanah atau batuan yang turun dari lereng atau tebing akibat gravitasi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor? Banjir dapat terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Hujan lebat yang berkepanjangan dapat menyebabkan debit air melebihi kapasitas sungai, sehingga air meluap ke daerah sekitarnya. Yang kedua, penebangan hutan. Penebangan hutan yang tidak terencana mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir. Yang ketiga, penggunaan lahan yang tidak tepat. Alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur atau pertanian dapat mengurangi daya resapan air. Yang keempat, sampah yang dibuang sembarangan. Penumpukan sampah di saluran air dapat menghambat aliran air, sehingga menyebabkan genangan dan terjadinya banjir. Yang kelima, kondisi geografis. Daerah dataran rendah lebih rentan terhadap banjir, karena air mengalir dari dataran yang tinggi ke dataran yang lebih rendah. Sedangkan penyebab terjadinya tanah longsor ada beberapa faktor. Yang pertama, curah hujan tinggi. Hujan yang terus-menerus dapat mengurangi kestabilan tanah, sehingga menyebabkan tanah longsor. Yang kedua, lereng terjal. Tanah di lereng yang curam lebih rentan terhadap longsor, terutama saat terpapar air. Yang ketiga, erosi tanah. Pengikisan akibat air hujan dapat mengurangi ketahanan tanah dan meningkatkan risiko terjadinya longsor. Yang keempat, getaran. Getaran dari gempa bumi atau aktivitas manusia seperti konstruksi dapat memicu terjadinya longsor di daerah yang sudah rentan. Bisa dilihat pada video yang ada. Ini adalah banjir yang terjadi. Sedangkan ini adalah video longsor yang terjadi di Kota Ambon beberapa hari yang lalu. Adapun faktor tambahan penyebab dua bencana alam tersebut bisa terjadi. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan cuaca ekstrim, termasuk hujan lebat yang tidak terduga. Yang kedua, kondisi tanah. Tanah yang kurang padat atau terkompresi dapat meningkatkan risiko longsor, terutama saat terpapar air. Yang ketiga, kegiatan manusia. Aktivitas seperti pembangunan di bantaran sungai atau di daerah rawan longsor dapat memperburuk situasi. Bagaimana sih cara untuk mengatasi bencana alam tersebut? Untuk mengatasi banjir, ada beberapa cara. Yang pertama, pembangunan infrastruktur drainase. Membangun saluran drainase yang efektif untuk mengalirkan air hujan ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, reboisasi. Menanam pohon dan vegetasi di daerah rawan untuk meningkatkan penyerapan air dan mencegah erosi tanah. Yang ketiga, pembuatan sumur resapan. Membuat sumur resapan untuk menampung air hujan dan mempercepat proses peresapan ke dalam tanah. Yang keempat, pembersihan saluran air. Melakukan pembersihan secara berkala pada saluran air untuk mencegah penyumbatan yang dapat menyebabkan banjir. Yang kelima, sistem peringatan dini. Membangun sistem peringatan dini untuk memberitahu masyarakat tentang potensi banjir agar dapat melakukan evakuasi dengan cepat. Sedangkan langkah-langkah untuk mengatasi longsor adalah: yang pertama, penataan lahan. Mengatur penggunaan lahan dengan bijak, terutama di daerah perbukitan, untuk mengurangi risiko terjadinya longsor. Yang kedua, pembangunan check dam. Membangun check dam atau waduk untuk menahan aliran air dan mengurangi tekanan pada lereng. Yang ketiga, penggunaan tanaman penahan. Menanam tanaman keras yang memiliki akar dalam
untuk menahan tanah dan mencegah terjadinya longsor. Yang keempat, edukasi masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya longsor dan cara-cara untuk mengurangi risiko seperti tidak membangun di daerah yang rawan longsor. Yang kelima, monitoring dan pemeliharaan. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap kondisi tanah dan lereng serta melakukan pemeliharaan pada infrastruktur yang ada. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.